sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Oh ya, sebelum kita memulai ibadah minggu pada hari ini, kakak akan menyapa kalian terlebih dahulu. Halo kelas balita, halo kelas pratama, halo kelas madya, dan juga halo untuk kelas taruna. Oh ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan pada kami. Tuhan telah berikan kami makanan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Tuhan, pada kesempatan hari ini juga, kami mohon Tuhan, untuk memberkati acara kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan pimpin kami agar bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Tuhan, doa yang singkat ini kami mempersembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menyanyi kasih. Ayo, bagian. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Helda. Nah, siapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong mama papahnya untuk menyiapkan Alkitabnya juga ya. Adik-adik, yuk kita buka dari Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Kita buka ya dari Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Buat adik-adik yang sudah menemukan pembacaan hari ini, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita berdoa untuk memohon penyertaan dari Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih menyertai kita untuk kita bisa bangun dan kita bisa bersekolah minggu lagi. Tuhan, walaupun saat ini kita masih sekolah minggu dari rumah, tapi kami percaya Tuhan yang hadir dan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, akan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami baca dan kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, sertai dan bimbing kami semua. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan pembacaan firman hari ini. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, boleh dengarkan sambil didampingi mama papahnya ya. Dari Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka
mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambah, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Demikianlah firman Tuhan, semoga apa yang kita baca dan kita dengar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau punya cerita nih. Kakak punya teman, namanya Dini. Nah, teman kakak ini, dia suka banget sama selai stroberi. Hai kawan-kawan, aku Dini. Aku suka banget nih sama selai stroberi. Nah, terus suatu hari dia ngeliat ada selai stroberi di dapur. Dia senang banget karena sama selai stroberi. Akhirnya dia mikir buat nyobain selai itu. Aku lihat ada selai stroberi nih. Aku mau ambil aku mau cobain sedikit aja. Aku mau ke dapur dulu Nah, kemudian si Dini ini ngeliat ada selai stroberinya menarik banget. Terus dia ambil. Kemudian dia mau buka tutupnya, tahu-tahu kenapa pecah selai stroberinya? Aduh, aku gimana nih? Kemudian ada papahnya. Suara apa itu, Dini? Itu ada yang pecah. Apa yang pecah? Itu kan selai stroberi mau dibawa ke rumah Oma. Kenapa kamu pecahin? Maaf, Papa. Lain kali kamu kalau mau makan bilang dulu. Iya, Papa. Aku minta maaf, Papa. Aku gak akan ngulangin lagi deh. Ya udah, sekarang rapikan ya. Nah, itu dia adik-adik cerita tentang Dini dan papahnya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi tentang Dini yang mau ngambil selai stroberi malah dipecahin, kita harus ingat ya adik-adik, kalau di rumah kita tuh kadang banyak banget nih peraturan-peraturan adik-adik. Kira-kira kenapa sih ya mama, papa kita bikin banyak banget peraturan? Mereka bukan gak suka sama kita makanya dibikin banyak peraturan. Mereka itu sayang banget sama kita, makanya dibikin banyak peraturan, karena mereka pingin yang terbaik buat kita. Tadi ingat kata-kata papahnya Dini, kalau mau makan bilang dulu. Itu salah satu peraturannya. Bukan karena papahnya Dini pelit, tapi kalau misalnya mau ngambil, kalau ada orang tua bisa dibantu untuk mengambilkan. Kalau kayak tadi mau buka toples susah, bisa dibantu biar gak pecah. Itu bukan karena orang tua kita pelit, tapi orang tua kita itu sayang banget sama kita dan pingin yang terbaik buat kita. Mereka pingin melindungi kita. Nah, adik-adik, orang tua kita ini luar biasa. Mereka sayang, mereka pingin melindungi kita, mereka pingin kita tetap sehat dan aman. Contohnya kayak tadi, kalau Dini buka toples terus pecah, kena kaki gimana? Bahaya ya, nanti kakinya bisa luka, bisa jadi sakit. Nah, coba kalau kita ikut perintah orang tua, kita mau makan, kita bilang dulu sama orang tua, kalau ada apa-apa yang terjadi sama kita, ada orang tua yang bisa membantu. Nah, hal ini terjadi nih adik-adik sama pembacaan yang tadi kita baca.
ternyata yang sayang sama kita bukan cuman mama papa kita. Allah juga menyayangi kita. Allah juga sayang banget sama kita semua, termasuk mengasihi keluarganya, yaitu bangsa Israel. Allah masih banyak peraturan sama bangsa Israel. Kenapa? Apakah Tuhan marah sama bangsa Israel? Apakah Tuhan benci sama bangsa Israel? Bukan adik-adik. Tuhan Allah kita sangat mengasihi bangsa Israel. Makanya Tuhan buat banyak peraturan. Tapi adik-adik, bangsa Israel kayak Dini tadi adik-adik. Bangsa Israel waktu ada Nabi Hosea di tengah-tengah mereka, ternyata bangsa Israel malah meninggalkan Allah dan gak ikutin peraturan yang udah dikasih sama Allah. Nah, gimana dong? Kalau misalnya udah dikasih peraturan, tahu-tahu malah melanggar. Sama kayak papahnya Dini tadi ya, pasti marah. Allah juga sama. Ketika melihat bangsa Israel malah melanggar peraturan, Allah marah. Kenapa? Keluarga yang dia kasihi, keluarga yang dia sayangi, malah gak nurut sama perintahnya. Allah sedih adik-adik. Akhirnya gimana? Allah nyuruh buat Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel biar nurut sama perintah Allah. Kalau tadi papahnya Dini langsung bisa ngomong sama Dini, besok-besok kamu harus ikut perintah papa, peraturan yang udah dikasih mama sama papa. Tapi ketika Allah marah, Allah gak bisa langsung ngomong. Maka lewatlah Nabi Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel supaya nurut sama perintah Allah. Nah, gimana ketika mereka tahu bahwa Allah marah? Persis seperti tadi Dini. Ketika tahu papahnya marah, Dini langsung bilang apa? Bilang minta maaf. Sama seperti bangsa Israel, ketika Hosea bilang bahwa Allah itu marah sama mereka karena tidak nurut, maka gimana? Bangsa Israel langsung minta maaf sama Allah. Dan mereka kembali turut sama perintah Allah. Nah, adik-adik, kadang kalau kita melakukan kesalahan gimana? Sering banget ya kalau kita melakukan kesalahan, kita bukan minta maaf, yang ada kabur, nutupin kesalahan kita. Malah mungkin kita berbuat dosa yang lain, yaitu berbohong buat nutupin kesalahan kita. Ayo, siapa yang suka gitu? Buat adik-adik yang masih melakukan kesalahan dan suka berbohong atau menutupi kesalahannya, besok-besok jangan diulangi lagi ya. Kalau besok adik-adik melakukan kesalahan harus gimana? Minta maaf. Nah, minta maaf itu bukan sesuatu hal yang buruk adik-adik. Bukan hal yang memalukan juga. Jadi, kalau kita memang berbuat salah, kita akui kesalahan itu dan jangan lupa kita meminta maaf. Meminta maaf itu bukan hal yang buruk, makanya kita nggak usah takut, kita nggak usah canggung, kita nggak usah malu. Orang yang berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf itu luar biasa. Dengan minta maaf, kita sebenarnya udah nyelamatin diri kita adik-adik dari rasa bersalah. Coba kalau kayak tadi Dini habis bersalah makan selai stroberi, terus tadi dia mecahin selainya, ketika orang tuanya nggak tahu, terus misalnya dia berbohong, misalnya ditanya papahnya, Dini kemana ya selainya? Aduh nggak tahu aku pak. Nah, yang dirasakan sama Dini apakah tenang? Enggak adik-adik, ketika kita tidak mengakui kesalahan kita dan tidak minta maaf, kita akan terus dilingkupi rasa bersalah. Ketika kita bersalah sama mama, papa, begitu melihat mama, papa, mereka belum nanya apa-apa aja, kita udah bingung ya, udah panas dingin, udah mendrek-dek, aduh ada mama, ada papa, aduh nanti aku diomelin lagi, aduh nanti aku diginiin, aduh nanti aku uang jajannya dipotong, pasti kita merasa bersalah. Nah, ketika kita berani menyebutkan kata maaf, berarti kita udah menyelamatkan diri kita dari rasa bersalah. Nah, dengan kata maaf, kita juga udah bisa meredakan
emosi orang yang telah kita perbuat salah. Tadi ketika Papa Dini marah-marah, terus Dini bilang maaf, akhirnya gimana? Papa Dini jadinya reda marah-marahnya. Atau kalau kita misalnya berbuat salah sama teman kita nih, terus dia marah-marah ketika kita bilang maaf, saya emang salah, pasti teman kita nggak akan marah-marah lagi. Kitanya jadi tenang, tidak merasakan bersalah. Orang yang sudah kita berbuat salah pun dia tidak akan marah-marah lagi. Nah, adik-adik, maaf itu kata yang sederhana, hanya satu kata, maaf. Tapi dia punya kuasa yang besar banget. Dengan kata maaf, bisa menyelamatkan kita dan memulihkan kita untuk hidup lebih baik lagi. Kak, malu kalau bilang maaf, nanti aku diledekin sama teman-teman aku. Nah, buang rasa seperti itu, buang pemikiran seperti itu. Karena orang yang berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf, dia adalah anak yang hebat. Dia anak yang gentle. Nah, adik-adik, mulai besok, ketika kita melakukan kesalahan, akuilah kesalahan kita. Dan jangan lupa, biasakan kita menyebut kata maaf. Semoga setelah mendengarkan firman ini, besok-besok adik-adik dan kakak juga bisa mengatakan kata maaf jika kita berbuat salah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan melalui transfer atau juga melalui QRIS yang tertera di bawah sini. Adik-adik, kita akan doa persembahan. Doa persembahan akan disampaikan oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini kami akan mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami punya. Kiranya ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Helda. Sekarang kita akan menyanyi lagi dengan lagu Ya Tuhan Bila Tuturku Tak Tercela. Adik-adik, kita akan melakukan aktivitas kita pada hari ini. Nah, adik-adik nanti lihat saja aktivitasnya. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Aktivitas kita pada hari ini, kita akan membuat ayat Alkitab yang terambil dari Hosea 14 ayat 3a. Kita akan menulisnya di kertas warna. Bahan-bahannya yaitu 3 kertas warna dan gunting, lalu lem ataupun double tip untuk menempel, dan juga adik-adik bisa menggunakan pulpen ataupun spidol. Cara membuatnya,
Adik-adik menggabungkan dua kertas warna menjadi satu. Terserah adik-adik mau warna apa aja, bebas. Lalu sudah ditempel seperti ini. Lalu adik-adik tempel lagi gunting satu kertas warna bentuk sesuai yang adik-adik suka. Setelah itu tempel dengan lem di tengah-tengah kedua kertas warna tersebut. Lalu adik-adik tulislah ayat Alkitab itu, Hosea 14 ayat 3a. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Sesudah itu jadi deh seperti ini. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayangku pada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Mari adik-adik, kita berdoa syafaat bersama yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tidak henti-hentinya Engkau selalu mengasihi kami. Tuhan, jika kami sebagai anak-anak-Mu, seringkali kami melanggar peraturan-peraturan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ampunilah segala kesalahan yang telah kami lakukan. Juga Tuhan, ajarlah kami untuk mudah meminta maaf kepada orang yang telah kami perbuat salah. Tuhan, kami juga teringat dengan kondisi kota kami di mana saat ini COVID semakin menaik Tuhan. Sertai kami terus Tuhan, jauhkan kami dari virus itu Tuhan. Dan juga buat saudara-saudara kami yang sedang terkena COVID, Tuhan juga yang menjaga dan menyertai mereka. Kami percaya tangan Tuhan-Mu yang akan melindungi dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga teringat dengan sekolah kami. Jika saat ini sekolah kami ada beberapa yang sudah mulai masuk sekolah ataupun kami yang harus kembali online, Tuhan, kami percaya setiap rencana, setiap rancangan-Mu indah buat kami. Kalaupun kami harus masuk ke sekolah, kami yakin Engkau yang akan menjaga dan membimbing kami. Ketika kami harus masih bersekolah online, kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama dan Papa kami. Ketika saat ini Mama dan Papa kami harus bekerja keluar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan rencana-Mu. Sertai selalu dan bimbing selalu Mama Papa kami dalam setiap pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Ketika gereja-Mu banyak rencana ke depannya Tuhan, kami percaya Engkau juga yang akan menyertai setiap langkah yang akan gereja ambil. Tuhan yang akan selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan, sertai kami selalu. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan juga yang akan membimbing kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Semoga apa yang telah diberikan oleh Kak Herda tetap adik-adik lakukan, dan juga adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 ini telah menyebar ke Kota Bogor ini. Dan adik-adik juga tetap semangat dan tetap ceria mengikuti kegiatan sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya. Sampai